Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yudi Santoso. Di video kali ini kita akan belajar lagi bagaimana cara mencari produk yang laku dijual lagi di internet. Simak baik-baik videonya. Baik teman-teman, banyak di antara kita yang pengen jualan online atau pengen jualan offline, tapi bingung mau jualan apa dan dari mana. Nah, di sini saya akan mengajak teman-teman untuk mengulik apa saja yang bisa kita jual, dari mana barang tersebut, dan apa saja yang perlu kita perhatikan ketika menjual, khususnya online. Baik, yang pertama adalah kita cari produknya dulu. Cari produk itu di mana mas carinya? Nah, yang pertama teman-teman bisa cari di sosmed, bisa di Facebook, kemudian di Instagram. Karena kenapa kok saya sarankan dua sosial media ini? Karena memang sosial media inilah tempat di mana orang-orang menjajakan jualan mereka. Ada yang di situ di Facebook, ada juga yang di Instagram. Nah, teman-teman bisa cari kira-kira produk apa yang bisa dijual lagi dari Facebook dan Instagram tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah cari produknya adalah di marketplace. Kenapa kok di marketplace, Mas? Karena sekarang itu hampir sekitar berapa persennya penduduk Indonesia itu sudah mencari produk atau membeli produk itu lewat marketplace, walaupun tidak semuanya. Nah, ketika di marketplace teman-teman bisa mencari produk yang di situ terlaris. Nah, sebelum kita cari, kita bisa tentukan dulu produk apa yang perlu kita cari. Misalkan sabun kecantikan, ketik aja di pencarian sabun kecantikan, nanti akan keluar beberapa pilihan sabun-sabun kecantikan. Nah, nanti teman-teman silahkan filter, pilih yang di situ adalah sabun kecantikan yang terlaris. Nah, kelihatan nanti produk itulah yang paling laris, paling dicari ketika di marketplace itu. Bisa dicoba di marketplace apapun. Kalau yang saya rekomendasikan adalah marketplace Shopee, Lazada, atau mungkin Bukalapak atau Tokopedia. Karena saat ini marketplace itulah yang menjadi rajanya marketplace di Indonesia. Nah, teman-teman bisa cari, bisa pilih produk-produk yang di situ cocok atau masuk di dalam kategori penjualan teman-teman. Kalau di situ pengen hobinya tentang otomotif, cari aja tentang otomotif, apa yang kira-kira bisa dijual. Mungkin penghemat BBM, atau mungkin aksesoris mobil atau motor, itu bisa. Cari di kolom pencarian seperti tadi, kemudian pilih yang terlaris. Nanti teman-teman akan menemukan produk-produk yang terlaris, akan terjual berapa ribu, kemudian ada reviewnya, bintang 1, bintang 2, sampai bintang 5. Pilih yang di situ reviewnya bagus, penjualannya banyak. Kemudian selanjutnya cari produk di mana lagi, Mas? Nah, teman-teman mungkin ada yang pernah membeli online. Teman-teman pernah membeli online. Nah, barang yang teman-teman pernah beli itu bisa menjadi salah satu barang yang bisa kita jual. Ide barang yang bisa kita jual. Contoh, kita pernah mungkin mbak-mbak atau ibu-ibu yang di situ pernah membeli kerudung. Membeli kerudung. Pas menjadikan kerudung tersebut adalah salah satu produk penjualan kita atau jualan kita. Karena apa? Karena di luaran sana juga banyak yang di situ mencari kerudung seperti teman-teman ketika membeli. Ada juga yang di situ mencari sabun jerawat. Nah, pernah yang di situ beli sabun jerawat. Nah, bisa juga di situ menjadi salah satu produk yang bisa dijual teman-teman. Ide jualan teman-teman. Nah, ide itu banyak sekali, makanya ide ini bisa dicari. Contohnya ketika teman-teman pernah membeli barang apa, misalkan kaos seperti ini. Nah, teman-teman bisa menjadikan ide jualan kaos. Nah, di situ pernah membeli pelangsing, jamu pelangsing. Nah, jadi teman-teman juga bisa menjadikan itu suatu ide bisnis atau ide jualan untuk teman-teman jual lagi, seperti itu. Jadi apa yang pernah teman-teman beli itu bisa menjadi ide jualan. Kemudian setelah kita mendapatkan
barang atau ide jualan tersebut, selanjutnya kita pilih dulu beberapa ide jualan tersebut. Kalau perlu dicatat, misalkan ada ide A, B, C, D sampai 10 mungkin ya, dicatat. Kemudian setelah itu cari supplier yang di situ harganya paling murah dan responnya paling cepat. Nah, kenapa Mas? Karena kalau kita mendapatkan supplier yang harganya mahal, tentu kita tidak bisa menjual lagi. Nah, jadi kuncinya adalah cari supplier yang di situ harganya paling murah, yang mana bisa kita up lagi ya harganya. Kemudian selanjutnya tidak hanya berhenti di harga murah, cari yang responnya cepat. Nah, jadi ketika kita awal jualan, bingung, belum menemukan supplier, maka kita harus rajin mencari supplier. Kita catat juga supplier A, misalkan supplier kerudung. Supplier kerudung itu ada beberapa, namanya Bu ini, sampai mungkin ada beberapa pilihan. Nah, nanti dipilih lagi yang kira-kira responnya cepat. Karena ketika teman-teman nanti mendapatkan pembeli, sedangkan responnya lambat, balas sesuai, nah tentunya bisa menjadikan gagalnya closing teman-teman ketika awal jualan. Jadi kuncinya cari supplier yang harganya murah, cari supplier yang responnya cepat. Kemudian selanjutnya cari produk yang ringan. Maksudnya ringan itu apa? Ringan timbangannya. Jangan milih atau jangan berjualan produk yang berat timbangannya. Contoh, kita jualan traktor. Berat timbangannya, bisa sampai berapa ton itu. Atau mungkin jualan sepeda motor. Berat itu timbangannya. Atau jualan mungkin sepasang kursi atau meja di marketplace. Walaupun kemungkinan lakunya ada. Nah, tapi lakunya mungkin hanya di sekitar kota kita saja. Tidak bisa sampai keluar kota, bahkan keluar Jawa. Nah, teman-teman kalau pengen penjualannya meledak besar, cari produk yang di situ timbangannya ringan. Contoh, saya jualan aksesoris sepatu bola atau sepatu futsal, kaos, sepatu, kaos kaki. Timbangannya ringan. Nah, timbangannya ringan ini juga mempengaruhi ketika orang mau beli. Kalau timbangannya berat, kira-kira ongkirnya mahal, pilih beli di daerahnya sendiri dibandingkan beli online yang jauh-jauh. Ngapain saya beli kaos kaki sampai ke Solo kalau memang ongkos kirimnya itu lebih mahal dibandingkan saya beli di daerah saya. Seperti itu gambarannya. Nah, makanya cari produk yang di situ ringan. Entah di situ di bawah, kalau saran saya di bawah 5 kilo. Jadi cari yang di situ produknya di bawah 5 kilo. Kemudian produk tersebut relatif bisa dikirim dengan ekspedisi seperti JNE, JNT, kemudian Ninja, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu kalau mau jualan cara online di marketplace. Banyak kita lihat di marketplace ada yang jualan kursi, ada yang jualan motor, ada yang jualan traktor, ada yang jualan mesin. Ya laku, tapi hanya sekitar skup kotanya itu. Tidak bisa misalkan jualannya di Jakarta, dikirim ke misalkan ke Bali atau ke Lombok, ongkos kirimnya itu mungkin harganya bisa sama. Misalkan kayak alat olahraga itu treadmill, harganya mungkin 4 juta. Di Lombok harganya mungkin 5 juta. Tetapi kalau yang di Jakarta 4 juta dikirim ke Lombok itu ongkirnya mungkin sekitar 2 juta. Jatuhnya 4 juta tambah 2 juta, jadi 6 juta, malah lebih mahal. Makanya orang-orang pilih beli yang di daerah kalau barang-barang berat. Maka teman-teman cari produk yang di situ ringan. Kerudung ringan. Pakaian, jaket ringan. Sepatu ringan. Atau mungkin makanan di situ ringan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya cari produk yang di situ sudah eksis minimal 5 tahun. Kenapa, Mas? Kalau kita jualan produk yang di situ sudah eksis 5 tahun, artinya kita tidak perlu meriset lagi. Artinya kita sudah tahu bahwa di situ produk tersebut sudah diterima masyarakat lebih dari 5 tahun.
Jadi dia sudah berjalan lama. Berbeda kalau kita di situ menjual produk yang baru. Misalkan kita jual tas merek Eiger. Mohon maaf, saya tidak di-endorse oleh tas Eiger ataupun merek-merek yang lain. Cuma ini hanya contoh saja. Kita jual tas Eiger. Lebih mudah jual tas Eiger dibandingkan kita jual tas merek lain atau merek baru yang di situ mungkin bahannya sama atau bahkan lebih bagus dari merek Eiger dan harganya lebih murah daripada Eiger. Tapi kita lebih mudah menjual tas Eiger. Karena apa? Karena dia sudah eksis 5 tahun dan sudah terbukti laris. Tahu maksud saya? Nah, begitu pula dengan teman-teman. Ketika cari produk, carilah produk yang di situ sudah benar-benar eksis. Kalau memang tidak belum ada mereknya, cari yang di situ memang benar-benar belum membekas di dalam hati konsumen. Contoh seperti ini. Teman-teman misalkan jualan kerudung. Jualan kerudung ini tidak ada merek yang paten. Beda dengan sepatu futsal atau bola. Sepatu futsal atau bola itu kalau tidak merek Nike atau merek Adidas atau merek Speak, tidak mau. Mau buat merek baru, kualitasnya bagus, mungkin kekuatannya lebih bagus dibandingkan merek-merek terkenal tadi, tapi kalau bukan merek terkenal, orang tidak akan mau untuk membelinya. Nah, kalau kerudung itu ibaratnya suatu produk yang di situ bisa semua langsung masuk ke segmen itu. Saya punya teman, saya sedikit cerita. Saya punya teman yang di situ dia jualan kerudung. Setiap hari itu bisa menjual 1000 pieces kerudung. Dia masuk di segmen kerudung murah. Harganya berapa? 16.000 sampai dengan 19.000. Bayangkan, dia jual kerudung yang di situ menyasar ke menengah ke bawah. Tidak ada mereknya, kerudungnya tidak ada mereknya. Bukan merek-merek besar, bukan. Tapi dia menyasarnya ke merek ke pangsa pasar yang menengah ke bawah. Nah, orang yang mau beli kerudung, dia tidak akan melihat merek apa. Beda dengan yang tadi, merek Adidas atau merek Nike seperti itu. Nah, oleh karena itu teman-teman cari yang di situ produk yang sudah eksis selama 5 tahun. Kalau memang di situ jualan produk yang sudah terkenal. Kalau belum terkenal kayak kerudung tadi, bebas. Teman-teman bisa langsung masuk di segmen itu tanpa merek pun bisa. Kalau tanpa merek seperti itu, kuncinya ada di harga. Jadi cari supplier atau produk yang di situ murah. Kemudian selanjutnya, kalau sudah kita menemukan barang, kita sudah tahu suppliernya siapa, kemudian barangnya juga ringan, tidak terlalu berat, selanjutnya saya sarankan untuk stok barang. Sedikit demi sedikit. Mas, opo nggak penak nek dodolane dropship, Mas? Emang bener, dropship itu enak. Tapi dropship itu menyebabkan kita nggak berkembang. Kenapa, Mas? Ya karena kita males untuk berpikir lebih kreatif lagi. Ketika kita punya stok barang, otomatis kita akan diperas otaknya, energi kita, gimana caranya stok ini habis, gimana barang ini terjual habis. Tapi kalau kita cuma dropship, kita santai-santai, kita kerja setengah hati. Dino iki tak posting, nek laku ya alhamdulillah, nek ora ya wis. Itu karena kita dropship dan akhirnya banyak di antara kita mungkin yang nonton video ini, mungkin ada salah satu atau beberapa yang di situ sudah bertahun-tahun ya gitu-gitu aja dropship. Ya mungkin sekali keuntungan besar, satu untung 50.000, satu produk untung 100.000, tapi habis itu ya udah nggak ada perkembangan karena dia tidak berani untuk menstok barang. Lah saran saya, teman-teman, mulai stok barang. Mulai coba untuk stok barang sedikit demi sedikit. Nah, kemudian ketika ada uang, jadikan ke barang. Ketika ada uang, jadikan ke barang. Ketika ada uang, jadikan ke barang. Nanti akan ada keajaiban. Keajaibannya seperti apa, Mas? Kalau dulu, ketika saya mulai merintis usaha jualan online,
itu setiap ada uang saya jadikan ke barang, setiap ada uang saya jadikan ke barang. Analoginya, nanti setiap barang yang saya timbun ini, nanti suatu saat akan jadi uang. Paham maksud saya? Jadi, ini nanti walaupun kelihatannya cuma barang, tapi nanti pasti laku dan akan jadi uang. Seperti bola salju, dari kecil, gelundung, jadi besar. Begitu pula ketika kita jualan, awalnya nyetok sedikit, nyetok mungkin 1 juta, nanti lama-lama 1 juta jadi 1,5, kemudian jadi 2 juta, 2 juta, kemudian sampai sekarang. Nanti sampai besar, nah nanti kita baru bisa menikmatinya ketika sudah putarnya udah besar. Seperti itu teman-teman. Nah itu tadi cara atau langkah bagaimana cara mencari produk yang laku dijual lagi di online. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, membantu teman-teman yang saat ini sedang mencari produk. Dan terima kasih banyak telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, dan subscribe, karena akan ada video-video lain yang bermanfaat, khususnya tentang bisnis online. Dari saya Yudi Santoso, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.